para imam, biarawan-biarawati, ibu bapak, saudara-saudari, kaula muda, kaum remaja, anak-anak, umat beriman paroki katedral, dan umat Allah dimanapun berada. Pada kesempatan yang berharga ini, kami ingin menyampaikan rangkaian kegiatan Semana Santa tahun 2021 yang akan terjadi di Paroki Katedral Renya Rosari Larantuka, di mana terkenal dengan kegiatan prosesi Semana Santa. Sejak bulan Desember, Bapak Uskup menutup kegiatan peribadatan di gereja dilatar belakangi perkembangan COVID-19. Dan sampai hari ini kita masih melaksanakan kegiatan peribadatan dari rumah saja. Tanggal 22 Maret 2021, Bapak Uskup kemudian memutuskan untuk membuka kembali gereja dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, Dewan Pastoral Paroki bersama tim pastor telah bersama-sama memutuskan beberapa kegiatan dalam komunikasi dan konsultasi dengan Yang Mulia Bapak Uskup Larantuka. Kami akan menyampaikan kegiatan-kegiatan dalam Pekan Semana Santa tahun 2021. Pada Minggu Daun-Daun nanti, kegiatan di gereja mulai dibuka dengan kehadiran umat. Namun kita membatasi kehadiran umat di gereja dengan menghadirkan utusan umat dari setiap KBG, komunitas basis gereja nih, sebanyak 4 orang untuk mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Perayaan terjadi 5 kali dalam Minggu Daun-Daun atau Minggu Palem. Hal-hal yang diperhatikan dalam kegiatan Minggu Palem, umat diajak untuk senantiasa memperhatikan protokol kesehatan, mengenakan masker dari rumah, dan di gerbang pintu gereja disiapkan petugas yang melayani umat yang datang mengikuti gereja. Daun-daun Palem juga disiapkan baik oleh umat yang membawa dari rumah maupun di gereja kita mempersiapkannya secara terbatas. Perayaan akan terjadi 5 kali di gereja katedral pada hari Minggu Palem. Dan pada jam 7 misa yang kedua, perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Yang Mulia Uskup Larantuka. Kita akan masuk pada hari-hari dalam pekan suci itu. Pada hari Selasa akan ada kegiatan permenungan berhubungan dengan tobat memasuki Trihari Suci dan Paskah. Umat disiapkan hati dan batin untuk merefleksikan secara mendalam tentang pengalaman jatuh dalam hidup dan kemudian boleh bangkit kembali untuk boleh merayakan Paskah mulia jaya Yesus Kristus. Maka kita akan melaksanakan pada jam 7 malam kegiatan ibadat tobat, live streaming dari gereja, dan seluruh umat mengikutinya dari rumah. Pada hari Rabu Treva, kegiatan dilanjutkan dengan lamentasi pada sore malam hari yang terjadi pada setengah 7 malam. Kegiatan ini disponsori oleh paroki bersama dengan Konferia Renya Rosari Larantuka. Kegiatan devosional ini
juga membantu umat yang selama ini melaksanakan kegiatan tradisi teristimewa, tradisi gereja pada umumnya dalam lamentasi. Dan kita akan memasuki Trihari Suci. Kami akan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan Trihari Suci. Pada hari Kamis Putih pagi, di sebuah keuskupan di gereja katedral akan diadakan perayaan Ekaristi, janji imamat, dan juga pemberkatan minyak. Jam 7 pagi ada perayaan Ekaristi, janji imamat, dan juga pemberkatan minyak oleh Yang Mulia Bapak Uskup Larantuka. Umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi itu utusan setiap KBG, komunitas basis gereja nih, sebanyak 2 orang. Dan juga utusan dari keluarga-keluarga para imam yang dilatar belakangi oleh usaha untuk menyadari bahwa para imam lahir dan hadir dari sebuah keluarga. Juga berhubungan dengan tahun keluarga tahun 2021. Pada malam harinya, perayaan Ekaristi malam perjamuan atau kita kenal dengan malam Kamis Putih, di mana kita mengenangkan peristiwa Yesus mengadakan perjamuan bersama murid-muridnya. Dan perayaan ini dilaksanakan pada jam 6:30 malam yang dihadiri oleh umat dari utusan komunitas basis gereja ini sebanyak 4 orang. Dan diperkirakan yang mengikuti perayaan Ekaristi Kamis Putih sebanyak 400 orang lebih. Pada hari Jumat, kegiatan dilaksanakan sebagai biasa, yaitu jalan salib bersama yang dibuat dari gereja katedral, live streaming, dan umat mengikutinya dari rumah. Pada jam 3 sore, kegiatan ibadat memperingati wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Kegiatan ini dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Uskup dan dihadiri oleh 4 utusan umat dari komunitas basis gereja ini. Yang dilanjutkan dengan kegiatan tradisi gereja teristimewa tradisi Semana Santa di paroki katedral, yaitu lamentasi, dan dibantu oleh Dewan Pastoral Paroki dan juga Konfreria Renya Rosari Larantuka. Pada hari Sabtu Santo, kita merayakan pesta kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa ini dirayakan pada jam 6:30 malam dan dihadiri oleh umat 4 orang utusan dari komunitas basis gerejawi. Dan diharapkan agar kegiatan ini berlangsung dengan sakral, karena boleh dikatakan perayaan yang paling panjang dalam seluruh Trihari Suci. Yang berikut, pada hari Minggu Paskah, kita kembali akan merayakan perayaan Ekaristi sebanyak 5 kali dan diikuti oleh umat dari setiap lingkungan, mulai misa pertama sampai misa yang kelima, dibagi setiap lingkungan. Dan pada hari Seninnya ada perayaan Ekaristi Paskah kedua, dan perayaan ini kita khususkan untuk anak-anak usia anak sambut baru, usia SMP dan SMA, agar mereka tersapa
dalam peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa hal yang boleh kami sampaikan sebagai catatan pastoral yang perlu diperhatikan bersama-sama oleh seluruh umat paroki katedral maupun oleh semua saja yang mau mengikuti kegiatan dari paroki katedral. Seluruh kegiatan perayaan Semana Santa dari gereja paroki katedral disiarkan live streaming melalui YouTube paroki katedral dan juga Facebook paroki katedral. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan devosi sesuai dengan keputusan Yang Mulia Bapak Uskup tidak dilaksanakan. Itu berarti dua kapela devosi yang selama ini menjadi kapela utama dilaksanakannya kegiatan prosesi itu ditutup karena perkembangan COVID-19. Tentu berhubungan dengan hal ini, kami menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Uskup agar semua umat mentaati apa yang sudah diputuskan demi keselamatan kita semua, demi kesehatan kita semua. Semua kegiatan yang berhubungan dengan devosi, sebagiannya terlaksana di gereja katedral. Sedangkan kegiatan di kapela Tuan Ma dan kapela Tuan Ana terbatas oleh konfria beberapa orang dengan menerima lilin yang diberikan atau menjadi wujud doa dari umat Allah yang datang hendak berdoa di dua kapela dimaksud. Sekali lagi kami menegaskan bahwa kegiatan devosi di kapela Tuan Ma dan Tuan Ana tidak dilaksanakan. Itu berarti prosesi sebagaimana biasa dikenal di dunia internasional dimanapun, untuk kali ini pun tidak dilaksanakan. Kita tetap berbesar hati bahwa pada saatnya, pada waktunya, kita akan diberikan kesempatan untuk kembali melaksanakan kegiatan prosesi dimaksud. Mari kita sama-sama menjaga supaya kita tidak menjadi orang-orang yang berusaha mau mengikuti kegiatan atau memaksakan diri melaksanakan kegiatan devosi dan melupakan protokol kesehatan yang sudah ditegaskan oleh pemerintah. Beberapa hal berhubungan dengan kegiatan devosi dimaksud. Kami pun mengingatkan agar kesakralan dalam kegiatan Semana Santa tetap terjaga. Maka kami sudah bekerja sama dengan pihak keamanan agar jalan utama yang menjadi jalur prosesi ditutup untuk sementara untuk mengenangkan peristiwa di mana kita melaksanakan kegiatan prosesi pada hari Jumat. Kita mengharapkan kegiatan atau jalur prosesi ditutup untuk mengenangkan peristiwa prosesi Semana Santa. Kita pun mengharapkan agar umat Allah di paroki katedral menjaga kesakralan dengan tidak membuat bunyi-bunyian atau keributan apapun dimanapun, agar kesakralan itu tetap terjaga. Dan ketika ada perkumpulan, diharapkan tidak memakan waktu yang panjang dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kami pun menegaskan, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Uskup Larantuka, agar semua pihak, baik itu gereja, baik itu konfreria yang mengurus tradisi, baik itu suku-suku semana,
dan semua yang terlibat, baik itu pihak keamanan dan teristimewa pemerintah, mari kita dukung sama-sama kegiatan Semana Santa yang terjadi di Paroki Katedral Regina Rosari Larantuka tahun 2021. Untuk sama saudaraku di tanah rantau yang merindukan untuk kembali ke Nagi, untuk melaksanakan kegiatan prosesi, kami pun memohon maaf karena situasi pandemi COVID-19, maka kita tidak melaksanakannya pada saat ini. Namun, kita tetap berdoa dari tempat kita masing-masing. Semoga Tuhan segera menjauhkan kita dari wabah virus corona, agar dengan demikian prosesi Semana Santa kembali kita laksanakan. Atas nama tim pastor Dewan Pastoral Paroki Katedral Regina Rosari Larantuka, kami pun menyampaikan selamat memasuki hari-hari suci Semana Santa tahun 2021. Semoga Semana Santa 2021 dalam masa pandemi COVID-19 ini dan juga perayaan Paskah menimbulkan, menghadirkan, dan juga membuat kita semakin hari semakin teguh dalam iman. Berdirilah teguh dalam iman. Tuhan senantiasa memberkati kita. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Sekian dan terima kasih.